Yang seringkali kita pentingkan apa Bapak Ibu Saudara? Yang terlihat atau yang tidak terlihat. Karena Alkitab berkata dengan jelas di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7 dikatakan seperti ini. Bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ada suatu perbedaan dalam penilaian dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang terlihat belum tentu berkenan di hati Tuhan. Apa yang tidak terlihat belum tentu tidak berkenan di hati Tuhan. Karena Alkitab berkata dengan jelas manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu melihat hati. Apa yang selama ini kita jaga Bapak Ibu Saudara? Apa yang selama ini kita pentingkan? Saya hari ini berkhotbah bukan berarti penampilan gak penting. Penampilan penting Bapak Ibu Saudara. Kan gak mungkin saya khotbah di sini saya pakai hot pen gitu kan. Anda pasti gak mau dengar. Dan saya termasuk dalam pendeta yang aneh. Penampilan penting saya sepakat Bapak Ibu Saudara. Tapi penampilan yang baik itu bukan segalanya. Karena yang dilihat Tuhan bukan yang dilihat manusia. Manusia melihat apa di depan mata, tapi Tuhan itu melihat apa yang dalam hati. Mana yang sering kali kita jaga Bapak Ibu Saudara? Perkataan orang atau perkataan Tuhan. Mana yang sering kali kita itu damba-dambakan, kita kejar. Pujian dari orang atau pujian dari Tuhan. Apa yang selama ini kita inginkan Bapak Ibu Saudara tahun 2025 ini? Kita ingin dipuji oleh orang atau kita ingin dipuji oleh Tuhan? Kalau kita ingin dipuji oleh orang, apa yang kita perbaiki? Yang di luar. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Potong rambut lebih sering. Pakai baju yang mewah, pasti semuanya dihormati. Tiba-tiba datang ke sini naik helikopter. Semua pasti, hebat kamu hari ini. Kerja apa kamu? Gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita benar-benar ingin menanti pujian dari Tuhan, bukan dengan cara itu Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata dengan jelas, orang Farisi dan ahli Taurat, Yohanes pasal 12 ayat 43 dikatakan seperti ini. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi melakukan kegiatan agamawinya, melayani semuanya hanya untuk mencari kehormatan manusia. Alkitab juga berkata, kalau kehidupan kita tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kita susah untuk mendapatkan Yesus Bapak Ibu Saudara. Siapa yang kita kejar? Galatia pasal 1 ayat 10 juga dikatakan seperti ini. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau hidup kita hanya untuk mencari pujian dari manusia, kalau hidup kita hanya untuk mencari orang-orang berkata baik tentang kita, maka kita ini bukan hamba Tuhan. Dan marilah kita taruh di tahun 2025 ini Bapak Ibu Saudara, pujian apa yang kita nanti-nantikan, apresiasi apa yang kita nanti-nantikan bukan datangnya dari manusia, tapi datangnya dari Yesus. Amin. Karena perkataan dan pujian manusia itu semu Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali juga gak tulus. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Nah kan yang sering itu yang dipuji gak tulus Bapak Ibu Saudara. Kamu kelihatannya hari ini tambah cantik ya. Terus dia pergi ngomong, dia kelihatan tambah gemuk gitu biasanya. Kamu kok tambah hebat, sekarang bawa mobil ya. Dia pergi, pasti ngutang. Pujian dari manusia seringkali sifatnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi pujian yang datangnya dari Bapa adalah jadi orang yang luar biasa. Amin. Pujian dari Pastor Antoni itu juga semu Bapak Ibu Saudara. Dari pemimpin semuanya semu. Dan mari hari ini kita taruh iman kita. Kita belajar dari satu orang yang dipuji Bapak Ibu Saudara. Di 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saya sangat suka ini. Ada seorang yang dipuji oleh Yesus Bapak Ibu Saudara. Dia dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang ini adalah orang yang hebat bagi saya. Kita harus belajar daripada Daud. Kenapa? Karena orang ini dipuji oleh Tuhan. Tidak banyak orang di Alkitab yang dipuji oleh Yesus Bapak Ibu Saudara. Masalahnya juga ada banyak orang Kristen yang datang ke gereja. Tapi apakah kita benar-benar mengharapkan pujian yang datang dari Yesus? Apakah hidup kita itu bisa menyenangkan hati Yesus atau sebaliknya? Daud berbeda Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dilakukan Daud ketika Daud menerima pujian. Saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara.
Bukan ketika dia menjadi seorang raja, Bapak Ibu Saudara. Bukan ketika dia sudah mengalahkan Goliat. Daud mendapatkan pujiannya juga bukan karena ketika dia mengalahkan berlaksa-laksa. Tidak banyak orang yang melihat, tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang kenal Daud. Tapi Daud toh mendapatkan pujian dari Yesus. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa jabatan, pelayanan, berkat, uang yang banyak tidak selalu membuat kita itu berkenan di hati Allah. Yang tidak kelihatan belum tentu tidak diapresiasi Yesus. Kenapa? Tuhan melihat hati. Ayat juga berkata dengan jelas di Alkitab, tidak perlu kesaksian dari orang karena Yesus mengenal setiap hati kita masing-masing. Dan Daud belum melakukan apa-apa, tidak punya jabatan, belum dikenal, belum pelayanan PAW, tidak punya kekayaan yang banyak. Tapi toh Tuhan sudah memberikan pujian. Yang artinya pujian Tuhan datang bukan karena kita itu banyak melayani. Apa yang sudah dilakukan oleh Daud? Kenapa kok seorang raja Israel yang luar biasa tampangnya, besar, tinggi, berada, ganteng, harus dikalahkan oleh anak muda biasa yang berkenan di hati Tuhan? Saya sangat belajar Bapak Ibu Saudara. Saya sangat diberkati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan sombong ketika kita di atas karena Tuhan sanggup menurunkan. Jangan putus asa ketika kita di bawah karena Allah masih punya pengharapan untuk kita bisa naik. Buktinya siapa? Daud dan Saul. Saul punya tampang yang baik tapi dia gak berkenan. Daud punya tampang yang simpel aja kemerah-merah tapi dia tetap berkenan. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk orang-orang yang gak seberapa tinggi, gak seberapa kaya, dan gak seberapa ganteng atau cantik. Kita bisa berkenan di hati Tuhan. Lihat kanan kirinya, kamu punya kesempatan bos. Haleluya, saya memberitakan kabar baik kan hari ini. Apa kualitas yang dimiliki oleh Daud, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, hubungan yang pribadi atau personal yang dalam bersama dengan Yesus. Ini saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Ini gak terlihat tapi penting. Kalau CG di Next Gen seringkali ditanyai, gimana sudah saat teduh? Saat teduhnya bolong gak? Tapi kalau saya nggak tahu kalau CGD umum Bapak Ibu Saudara, apakah pertanyaan itu masih berlaku? Sudah saat teduh Bu, Pak, ataukah belum ditanya sudah langsung curhat? Halo, Daud melakukan yang tidak terlihat. Alkitab ngomong dengan jelas, Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Yang artinya sebanyak itu dia benar-benar datang dan membangun hubungannya bersama dengan Yesus. Belum melayani, belum punya jabatan, belum dikenal. Tapi dia tetap toh melakukan bagian yang terbaik. Kalau kita ingin hidup kita berkenan di hati Tuhan, kita harus membangun hubungan kita secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Maria, saya suka kata-katanya Tuhan Yesus kepada Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada duduk dekat kaki Kristus dan mendengarkan suaranya. Berapa banyak di antara kita yang gak peduli ini Bapak Ibu Saudara. Kita pikir kita bertumbuh oleh karena banyaknya pelayanan. Kita pikir kita bertumbuh oleh karena banyaknya berkat yang Tuhan percaya dalam hidup kita. Tapi tahu enggak, pertumbuhan kita tidak datang dari seperti itu. Itu adalah dampak dari hubungan kita intim bersama dengan Yesus. Daud melakukan itu. Daud disiplin. Daud benar-benar membangun hubungannya bersama dengan Yesus. Sekalipun tidak ada pemimpin yang memonitor. Tidak ada pendeta yang menanyai. Tidak ada CGL yang bertanya, tidak ada sponsor yang mengajari. Tapi dia punya kerinduan yang besar bahwa dia cinta Yesus lebih daripada segalanya. Alkitab ngomong dengan jelas, sekalipun kita itu punya iman yang sempurna, bisa berkata-kata dengan sempurna, tapi tanpa kasih, kita gak ada faedahnya. Kalau kita hidup tidak lagi cinta Yesus, kita gak ada faedahnya Bapak Ibu Saudara. Mau pelayanan sebesar apapun yang kita berikan kepada Yesus tanpa kasih, tidak akan ada faedahnya. Alkitab berbicara Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatan. Dan itu pilihan. Dan itu pribadi Bapak Ibu Saudara. Dan itu tersembunyi. Tuhan sangat suka di tempat tersembunyi. Maka itu Alkitab berbicara kan. Kalau puasa
cucilah mukamu. Kenapa? Supaya Tuhan melihat di tempat tersembunyi dan orang tidak perlu tahu kita puasa. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar. Tutuplah pintu. Supaya apa? Bapa melihat di tempat yang sembunyi. Tuhan sangat menghargai hal-hal tersembunyi yang kita lakukan kepada Kristus. Tapi berapa banyak di antara kita yang gak peduli Bapak Ibu Saudara. Datang ke gereja melayani siap atau gak siap. Dilawat Tuhan atau enggak, cinta Tuhan atau enggak, pokoknya aku melayani. Iya bisa melayani, tapi tidak akan ada perkara dampak spiritual yang harus kita berikan kepada orang yang kita layani. Mungkin kita pemimpin karena sudah terbiasa lama kita melayani Tuhan. Enggak perlu saat teduh, sudah jago, sudah profesional. Saya belajar Bapak Ibu Saudara, semakin saya diangkat tinggi, semakin saya harus lebih dalam lagi bersama dengan Yesus. Karena semakin tinggi semakin banyak anginnya. Semakin tinggi semakin banyak godaannya Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi doa saya ketika saya pertama kali bertobat. Dari member, sponsor, kemudian diangkat jadi CGL, diangkat jadi coach, diangkat jadi TL, diangkat jadi gembala. Hanya satu doa saya Bapak Ibu Saudara. Setinggi apapun Tuhan mengangkat saya, jamin aku Tuhan supaya aku tidak kehilangan bagian terbaik. Apa yang sering kali kita takuti Bapak Ibu Saudara di tahun 2025 ini? Kita takut kehilangan jabatan, kita takut kehilangan duit, kita takut kehilangan handphone. Atau kita takut kehilangan hubungan kita dengan Yesus. Bisa loh Bapak Ibu Saudara, saya pernah banyak jumpai suami istri, masih tetap terikat suami istri, tapi gak lagi saling mencintai. Halo, gak di sini kok, ini suami istrinya kelihatannya bahagia, harmonis, idaman semua para jomblo. Saya banyak menjumpai. Saya ini cuma bertahan hanya gara-gara anak-anak. Saya ini bertahan hanya gara-gara apa? Malu kalau cerai. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun kembali hubungan kita bersama dengan Yesus. Setiap harinya. Baca firman. Datang. Kalau nggak bisa nyanyi setel lagu. Di YouTube bisa. Yang penting apa? Cinta Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cinta Yesus selalu menemukan jalan. Kalau kita nggak cinta Yesus selalu menemukan alasan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang cinta Yesus katakan amin. Kalau ditanya siapa yang cinta Yesus semuanya berkata amin. Coba saya cek. Siapa yang tingkah lakunya mencintai Yesus katakan amin. Nah sedikit kan. Marilah kita itu berubah di tahun ini. Kita benar-benar sepakat. Kita benar-benar memprioritaskan hubungan dengan Yesus itu segalanya. Bukan hanya melakukan kegiatan rohani. Amin. Dan Daud memperlihatkan kualitas hatinya ketika dia berdosa Bapak Saudara. Orang yang berkenan di hati Tuhan itu belum tentu orang itu tidak pernah kesandung. Tapi Daud memperlihatkan bahwa Tuhan itu segalanya. Bukan jabatannya, bukan pencapaiannya, atau bukan perkataan orang atau takut kepada manusia. Dan juga kekayaannya. Karena Mazmur pasal 51 berkatakan seperti ini. Jangan membuang aku di hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus. Dia gak peduli dengan perkataan orang, Tuhan aku ini raja, tolong mereka supaya tetap respect ke aku. Tuhan aku ini raja biar aku tetap kaya. Tuhan aku ini raja, biarlah ya Tuhan aku tetap punya jabatan raja. Enggak. Tapi doa Daud sudah jelas, jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Karena rohnya yang kudus hubungannya dengan Yesus itu jauh lebih berharga daripada apapun. Dia hanya takut kehilangan hubungannya dengan Yesus. Dia gak peduli dengan apa kata orang sekalipun raja bisa jatuh. Dia gak peduli dengan perkataan orang dia sudah melakukan pembunuhan. Tapi yang dia pedulikan adalah Yesus di mana aku tidak mau kehilangan Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, yang tidak terlihat apa yang kita bisa pelajari dari Daud Bapak Ibu Saudara. Orang ini adalah setia di dalam perkara kecil. Yang pertama dia bangun hubungan yang personal yang dalam bersama dengan Yesus. Yang kedua dia adalah setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Orang yang setia, excellent, ketika tidak dilihat oleh orang lain akan membuat kita itu siap untuk diangkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang jadi masalah sebelum Daud menjadi raja, dia hanya menggembalakan 2-3 loh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu hitungannya presis atau enggak, tapi itu menandakan hanya sedikit kepercayaan yang diberikan papanya kepada dia. Hanya sedikit kepercayaan diberikan Tuhan melalui papanya kepada dia. Tapi toh sekalipun dia diberikan kepercayaan yang kecil, dia melakukannya dengan hati yang besar.
tidak dilihat. Daud juga bukan seorang raja, Daud juga tidak punya TikTok atau Instagram, sehingga dia bisa pencitraan. Dia mengembalakan itu 2-3 kambing domba dengan, kenapa saya bisa kasih setia Bapak Ibu Saudara? Sekalipun hanya 2-3, kalau ada beruang atau singa, dia korbankan nyawanya dan dia mau berdiri Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Dia beri yang terbaik, bahkan nyawanya hanya untuk menjaga 2-3 kambing domba. Yang bagi manusia itu tidak ada artinya. Jangan pernah meremehkan pelayanan-pelayanan kecil, berkat kecil atau kepercayaan kecil yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Jangan-jangan berkat kecil yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu menuntun kita kepada menjadi seorang raja. Kata Daud. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita enak dikasih tahu hari ini. Pada waktu itu Daud tidak mengerti. Apakah dengan mengembalakan 2 kambing domba ini Tuhan, apakah aku bisa jadi raja suatu saat? Dia tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu nanti seberapa kayanya dia. Dia tidak tahu seberapa luar biasanya dia. Yang dia tahu pada waktu itu dia menggembalakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dia melakukannya the best. Ini hati yang seperti ini, hati yang berkenan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang seringkali tidak ada di sini. Cuma di sini baik-baik. Kalau aku mau datang ke sini, aku harus pelayanan di stage. Kalau nggak di stage, bukan pelayanan. Sekali aku di interview, aku harus jadi WL. Pak Yudi harus gantian sama saya. Berapa banyak di antara kita yang lebih mementingkan seperti itu Bapak Saudara? Kalau saya masuk CG, langsung saya jadi coach. Sadis. Kalau saya kerja, harus langsung berhasil. Percayalah Bapak Saudara. Kalau kita tidak bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil, Allah juga tidak akan pernah bisa mempromosikan hidup kita. Tapi kalau kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, jangan paksa, gak perlu mempromosikan diri kita. Allah yang akan mengangkat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita punya hari ini? CG yang seperti apa yang kita punya? Gembalakan dengan segenap hati. Saya juga tidak langsung memulai jadi gembala Bapak Ibu Saudara. Saya memulai dari CG dulu. Rumah saya daerah Wiguna. Kerja saya daerah Sukodono, CG saya daerah Kenjeran. Bapak Ibu Saudara bilang aduh, apalagi saya yang menjalani. Saya setia Bapak Ibu Saudara. Dan menggembalakan anak-anak Bapak Ibu Saudara, anak SMA. Yang kadang-kadang kok aku ingin ketemu, datang cuma ya aku tuh kecewa aku dengan pacarku. Hanya perkara-perkara sepele Bapak Ibu Saudara. Tapi toh saya tetap melayani. Saya tidak pernah berpikir menjadi gembala. Tapi yang saya percaya ketika saya setia, Allah akan mempromosikan kita Bapak Ibu Saudara. Saya juga gak pernah bersungut-sungut disuruh nganter. Saya gak pernah bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kerja saya di daerah Sukodono. Rumah saya daerah Gunung Anyar. Dan saya menggembalakan daerah Kenjeran. Allah yang jadi saksinya loh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak hanya ngomong seperti ini terus saya bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Tidur di jalan, sering Bapak Ibu Saudara. Ketika saya lihat berita itu saya sungguh-sungguh sangat ketakutan kadang-kala. Karena saya sering tidur di jalan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba loh, kok saya sampai rumah. Ngeri kan, jangan ditiru ini Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu Bapak Ibu Saudara, Yesus yang menjadi upah saya bukan omongan orang. Baru hari ini saya cerita Bapak Ibu Saudara untuk menginspirasi. Masa itu gak ada orang yang tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang setia. Amin. Dan jangan meremehkan Bapak Ibu Saudara kepercayaan atau pekerjaan yang mungkin dianggap rendah oleh orang lain. Yang mungkin berada di tangan kita hari ini. Siapa tahu itu adalah jalan masuk untuk kita mengalami berkat Allah. Amin. Ini saya sangat suka ini loh Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pelayanan yang besar kecil. Tapi siapa yang memberi pelayanan itu harus kita hargai. Lebih baik kita melayani yang tidak dilihat orang dengan hati yang besar. Daripada kita melayani di depan stage tapi hati kita kecil. Pelayanan awal saya juga bukan seorang WL. Karena saya gak bisa bernyanyi. Pelayanan saya seorang pendoa Bapak Ibu Saudara. Saya suka berdoa. Di tempat tersembunyi gak ada orang. Saya berdoa, saya menangis, saya datang ibadah. Sebelum 30 menit saya berdoa. Saya melayani berdoa. Setiap hari saya berdoa. Setiap pagi saya berdoa. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tahu itu talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Itu saja talentanya. Mau main drama juga gak bisa. Karena hidup saya sudah penuh dengan drama. Mau nyanyi apalagi Bapak Ibu Saudara. Saya nyanyi semua langsung bertobat. Pulang.
Enggak ada lagi yang saya bisa, saya hanya bisa berdoa. Tapi saya setia, dan Tuhan menambahkan dengan banyak hal. Amin Bapak Ibu Saudara. Ngomong kanan kirinya dulu, setia. Ayo setia. Dan Matius pasal yang 25-23 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Maka kata tuannya kepadanya, yang baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tidak ada orang yang besar yang dilahirkan atau dia tidak setia terlebih dahulu dalam perkara kecil. Gak mungkin orang langsung besar Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin. Semua kita dimulai dari perkara-perkara kecil yang kita setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan cara mengukur kesetiaan seseorang untuk dipakai menjadi alatnya yang besar sangat berbeda dengan penilaian manusia. Maka dari itu, Daud tidak tahu kapan diangkat Allah. Setianya lama, diangkatnya dalam 1 hari Bapak Ibu Saudara. Menjaga 2 pinggang kambing domba itu bukan 1 hari Bapak Ibu Saudara. Lama. Tapi bagi Allah untuk mengangkat Daud itu hanya 1 hari. Enggak sengaja dia datang bawa rantang. Ada Goliat. Dia ketemu dengan Raja Israel. Dia mengalahkan Goliat dan semua orang melihat dia. Hanya butuh 1 hari Allah mengangkat Daud. Tapi butuh berhari-hari untuk Daud menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus. Jangan paksa Yesus untuk mempromosikan kita. Tapi setialah dan dapat dipercaya bahwa promosi itu akan datang sekalipun kita tidak pernah memaksa. Tidak perlu kita mempromosikan diri kita. Tidak perlu kita itu mengiklankan diri kita. Tidak perlu kita itu mencari muka kepada pemimpin kita. Kalau sudah waktunya kita dipromosi, Tuhan akan mempromosikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang siap dipromosikan diberkati katakan amin. Tidak perlu kita menunjukkan kinerjanya Bapak Ibu Saudara. Kalau kinerja kita baik, setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan yang akan menaikkan gajinya. Amin. Fresh, gajinya fresh. Yang percaya katakan amin. Dan tiba-tiba saja Bapak Ibu Saudara, nasib satu bangsa berada di anak muda biasa yang berkenan di hati Allah. Hebat gak Tuhan itu? Gak terlihatnya lama Bapak Ibu Saudara, tapi diangkat Tuhan itu sebentar saja. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, yang kita kejar itu bukan promosi. Yang kita kejar itu kesetiaan. Setia aja apa yang kita punya kita kerjakan. Kalau kita dipercaya jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kalau apa yang dipercayakan 3 anak CG, pelayanan apapun, mari kita beri yang terbaik. Sekalipun di CG setiap minggunya disuruh konsumsi, tetap aja beri yang terbaik. Amin. Dulu awal-awal saya juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sudah rumah saya jauh. Tugas saya setiap minggu apa? Gorengan. Saya kenal semua gorengan daerah Kenjeran Bapak Ibu Saudara. Saya setia saja Bapak Ibu Saudara. Setia saja tiap minggu. Mau tugas gorengan ya? Siap. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, tugas gorengan dengan hati yang besar lebih indah daripada khotbah tapi gak persiapan. Amin. Sudah siap makan gorengan semuanya, amin Bapak Ibu Saudara. Kolesterol Bapak Ibu Saudara, minyaknya jahat. Yang terakhir yang tidak terlihat apalagi Bapak Ibu Saudara, ini saya sangat suka ini, sabar. Katakan bersama dengan saya, sabar. Sabar sekalipun ini diremehkan. Sabar sekalipun disalah mengerti. Sabar sekalipun gak dianggap oleh papanya Bapak Ibu Saudara, sabar. Lu bayangkan kalau Daud itu marah Bapak Ibu Saudara. Papa ini gak adil. Kenapa kok aku hanya dipercaya 2-3 kambing domba? Warisannya banyak. Papa gak panggil aku ketika ketemu dengan Samuel. Daud mudah saja marah Bapak Ibu Saudara. Tapi bukankah sabar itu gak kelihatan tapi berdampak? Halo? Tapi bukankah sabar itu kata-katanya cuma 1 kata tapi susah untuk dilakukan Bapak Ibu Saudara? Sabar. Katakan bersama lagi. 1, 2, 3. Sabar. Susah ini Bapak Ibu Saudara. Halo? Tapi bukankah ini yang membentuk dan memproses kita Bapak Ibu Saudara? Yang gak terlihat menyiapkan Daud untuk dia tetap melakukan kehendak Allah sekalipun itu susah. Proses Daud ini semua sebelum menjadi raja Bapak Ibu Saudara. Dia lulus terhadap papanya. Bahkan dia keluarkan Mazmur 127, Mazmur 27 ayat 10.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Hebat Daud ini Bapak Ibu Saudara. Diinjak keluar Mazmur. Kita diinjak keluar apa Bapak Ibu Saudara? Curhat, maki-makian, atau kita kumpulkan kolega kita untuk mendukung satu orang Bapak Ibu Saudara. Halo. Daud ketika dia diremehkan, ketika dia diejek, dia bawa itu kepada keintiman Tuhan. Dia bawa itu kepada pujian dan penyembahan Yesus. Bukankah ini yang gak terlihat tapi berdampak? Bukankah ini yang gak terlihat tapi berkenan di hati Allah? Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia sudah selesai dengan papanya, lah dia jadi raja, mau jadi raja. Ketemu Saul loh Bapak Ibu Saudara. Saul lebih mencekno lagi loh Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud tetap sabar kan. Jauhlah daripada aku menjamah orang yang diurapi Tuhan loh. Seringkali kan kita ini orang Kristen lebih berani Bapak Ibu Saudara daripada ke Tuhan Yesus. Kita itu seringkali membenci orang yang dicintai oleh Yesus. Saya ulangi lagi. Seringkali kita itu bisa membenci orang yang dicintai oleh Yesus. Musuhmu itu juga dicintai oleh Yesus. Siapakah kita sehingga kita layak untuk membenci mereka? Sudah insyaf Bapak Ibu Saudara. Siapa kita sudah berkorban apa sih sehingga kita itu layak untuk membenci manusia Bapak Ibu Saudara. Yesus saja yang berkorban banyak, dia berkata bahwa untuk inilah aku datang. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus saja bisa mencintai orang yang sekalipun membenci dia. Siapakah kita sehingga kita itu layak untuk membenci orang yang dicintai oleh Yesus. Maka dari itu satu kata kuncinya Bapak Ibu Saudara, sabar. Karena tidak perlu kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Dan tidak membalas kejahatan dan kejahatan adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Korban yang berkenan yang hebat di dalam Tuhan itu bukan saja melayani di stage. Tapi ketika kita mau mengampuni dan memberikan kesempatan kepada orang lain. Saya suka sebuah quote yang berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mengalahkan Goliat akan membuatmu mendapatkan tepuk tangan. Tetapi mengampuni orang tuanya memperlihatkan kualitas dari hati Daud. Halo. Kualitas hati kita yang gak terlihat itu akan kelihatan ketika ada orang jahat Bapak Ibu Saudara. Kalau semuanya baik, kalau di Ciki semuanya baik, kalau di semua pelayanan semuanya baik, gak seru hidup itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada yang jahat, tetangga yang jahat lah, saudara yang jahat lah, tunduk banyak gosip kan. Kalau kita itu tidak sabar, justru karena orang-orang yang seperti itu akan memperlihatkan kualitas hati kita Bapak Ibu Saudara. Dan justru karena orang-orang seperti itu yang akan menunjukkan bahwa kita itu layak dipuji Yesus. Bahwa hidup kita bukan lagi hanya ada dalam gereja, tapi kita bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Dan orang-orang akan bangga dengan pencapaian kita. Tapi Tuhan akan bangga di saat titik terendah kita dan kita tidak menyerah. Di saat gak ada orang yang melihat, di saat gak ada orang yang mengapresiasi kesetiaannya. Di saat gak ada orang yang melihat jeripaya Daud ketika mengalahkan beruang. Ketika mengalahkan singa. Yesus itu melihat kok. Siapa yang bilang jeripaya kita itu tidak dilihat Yesus? Melihat kok. Siapa yang bilang sekalipun susah mengampuni dan kita mau mengampuni Tuhan gak melihat? Melihat kok Bapak Ibu Saudara. Kalau mengampuni itu mudah. Gak perlu Yesus turun ke kayu salib. Mengampuni itu susah Bapak Ibu Saudara. Sepakat katakan amin. Kalau kita dijahati balas baik itu susah. Yang enak ya kita balas jahat. Tapi bukankah itu yang membuat kita itu bertumbuh dan mengalahkan daging kita? Bukankah itu yang dimau Yesus Bapak Ibu Saudara? Amin. Sudah membalas kebaikan, katakan amin. Kan tahun lalu kita sudah mengalami stronger. Kita diinjak-injak. Ada banyak orang yang mencekno sekeliling kita. Menguatkan kita. Sepakat kan Bapak Ibu Saudara? Mau diulangi lagi tahun lalu? Enggak kan? Maka itu Pak Yusuf dapatnya fresh covenant. Dan kita segar sedikit Bapak Ibu Saudara. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara. Dilupakan orang tua bukan berarti dilupakan Tuhan. Dilupakan orang. Tidak berarti kita itu dilupakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara. Kesedihan yang membuat kita mendekat kepada Yesus itu lebih baik daripada kebahagiaan yang membuat kita itu jauh daripada Yesus. Saya tahu bagi Daud tidak mudah. Tapi justru yang tidak mudah itu membawa pujian yang datang dari Yesus. Amin.
Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak selalu memindahkan gunung. Tapi hari demi hari dia selalu menyediakan anugerah yang cukup kepada kita untuk melewati gunung itu. Tuhan tidak selalu meniadakan orang jahat Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau Tuhan selalu mendengar doa kita. Begitu ada orang jahat kita minta Tuhan singkirkan, disingkirkan, singkirkan. Gak ada orang jahat lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi quote ini berkata dengan sangat baik. Tidak selalu orang jahat itu disingkirkan Tuhan. Tapi anugerah Tuhan selalu cukup untuk mengatasi semua orang yang jahat kepada kita. Amin. Kuncinya hanya satu Bapak Ibu Saudara, sabar. Tidak perlu membalas, tidak perlu bersungut-sungut. Karena jangan-jangan orang tersebut menuntun kita kepada promosi. Orang tersebut menuntun kita kepada perjanjian yang baru. Amin. Dan di Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan seperti ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Detik ketika kita jauh dari Yesus, detik ketika kita gak lagi cinta Yesus, kita akan sangat-sangat mudah untuk pahit terhadap bersama kita. Kita akan sangat mudah pahit terhadap orang yang memperlakukan salah terhadap kita Bapak Ibu. Tapi detik ketika kita dekat dengan Yesus, belas kasihan Allah itu penuh atas hidup kita. Kita bisa mengasihi semua orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Bukankah ini yang membuat Daud itu berkenan di hati Allah? Ketemu Saul juga tidak berbuat dosa. Ketemu papanya, bapaknya juga tidak berbuat dosa. Bukankah ini yang berkata bahwa Yesus adalah segalanya di hati Daud. Dan melakukan segala kehendak Allah. Itulah keinginan kita. Amin. Dan Daud mendapatkan pujian ketika dia punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Dia setia dan dia sabar. Simple, sederhana Bapak Ibu, tapi susah untuk dijalani. Daud enggak mengerti sama sekali. Sampai kapan Tuhan aku mengampuni? Sampai kapan Tuhan aku setia? Kalau sudah selesai, Tuhan akan angkat kita. Amin. Dan marilah kita hari ini datang. Kita sepakat. Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara kita gak punya hubungan dengan Yesus. Sudah berapa lama kita gak berkata dengan segenap hati kita, aku itu mencintai Yesus. Sudah berapa lama kita ada menjadi Kristen, tapi gak lagi punya hubungan yang dekat. Mari kita kembali, marilah apa yang kita dambakan, apa yang kita harapkan selama kita hidup. Bukan pujian dari manusia, tapi pujian yang datangnya dari Bapa. Mari kita kejar itu. Mari kita benar-benar nantikan itu. Sampai Alkitab berkata, Paulus di Kisah Para Rasul ayat 13 sampai 22. Daud tetap berkenan di hati Allah. Dia bukan hanya sebelum menjadi raja, sampai dia raja, pujian itu tetap ada dalam Daud. Dan mari kita juga memberikan kesempatan, kita komitmen dengan sungguh-sungguh bahwa pujiannya dari Bapa itu yang kami nantikan.